Halo kelas 11, sekarang kita sambung materinya tentang getaran dan gelombang. Nah, pertama-tama kita pahami dulu apa itu pengertian dari gelombang dan getaran ya. Cuma untuk bahas ini Ibu akan membahas ke getaran dulu. Getaran itu adalah gerak bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangan. Jadi gerak bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangan. Nah, apa itu titik keseimbangan? Titik keseimbangan itu adalah posisi saat resultan gaya pada benda itu sama dengan 0. Ya, dimana satu getaran itu sama dengan satu kali gerak bolak-balik. Nah, dalam getaran itu kita mengenal ada periode sama frekuensi. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Jadi berapa waktunya dalam satu kali getaran itu periode. Terbalik dengan frekuensi. Kalau frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam satuan waktu. Dalam 6 second misalnya. Berapa banyak getarannya. Nah, itu yang dinamakan dengan frekuensi. Di mana secara matematis dapat ditulis bahwa T itu adalah periode. T sama dengan T kecil, ya periode itu T besar, ini waktunya T kecil, T per N. N itu adalah jumlahnya. Ya. Atau frekuensi sama dengan N per T. Berapa kali ya getarannya dalam satuan waktu. Nah, maka N sama dengan T per T atau N sama dengan T kali F, sehingga hubungannya antara periode dan frekuensi adalah, ini kan T per T sama dengan T per F, T-nya kamu coret, maka F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Itu hubungan antara periode dengan frekuensi. Nah, dia T adalah periode, karena waktu maka kita menggunakan satuan waktu yaitu S, dan F itu adalah frekuensi, satuannya adalah Hertz. Kita juga mengenal istilah simpangan tadi ya. Simpangan itu apa, Bu? Simpangan itu adalah kedudukan suatu titik terhadap titik keseimbangan pada suatu waktu tertentu. Di mana simpangan terbesar itu kita sebut juga dengan amplitudo getaran atau amplitudo yang kita lambangkan dengan A. Nah, sekarang kita masuk ke getaran harmonik sederhana. Getaran harmonik sederhana itu adalah getaran di mana resultan gaya yang bekerja pada titik sembarang selalu mengarah ke titik keseimbangan, dan besar resultan gaya sebanding dengan jarak titik sembarang ke titik keseimbangan tersebut. Contohnya pada gerak harmonik sederhana itu adalah getaran pada pegas atau getaran pada ayunan atau bandul. Itu contoh getaran harmonik sederhana. Ibu gambarkan di sini, ya. Ini adalah contoh getaran harmonik sederhana. Di sini ada sudutnya, ya, atau namanya theta, ya, sudut fase getarannya. Ini adalah amplitudonya, ya, atau simpangan maksimumnya, simpangan terbesarnya, ya, atau simpangan itu kita lambangkan dengan Y. Nah, di sini adalah A-nya amplitudonya atau sama dengan Y maksimum. Nah, simpangan maksimum ini terjadi apabila tetanya bernilai berapa? Tetanya bernilai 90 derajat. Maka terjadilah simpangan maksimum. Karena kalau ini 90 derajat kan sin omega T atau sin theta. Nah, omega T ini kan sama dengan theta, ya. Maka kalau dia sin 90 derajat berarti kan dia dikali 1. Maka Y sama dengan A. Maka simpangan simpangan maksimum ini sama dengan amplitudonya, ya. Saat tetanya bernilai 1 atau saat sin tetanya bernilai 1 atau tetanya bernilai 90 derajat gitu. Ibu ulangi lagi kembali, ingat kembali bahwa omega sama dengan 2πf atau 2π per T. Ini kita sudah pelajari di gerak melingkar kelas 10. Ini keterangannya, A adalah amplitudo, ya, ini cm biasanya.
satuannya. Kemudian W itu adalah kecepatan sudut rad per second, kemudian T itu adalah waktu S. Nah, untuk amplitudo misalnya dia satuannya ini adalah cm, nanti kamu ubah menjadi meter ya, tinggal kamu kalikan dengan 10 pangkat min 2. Begitu. Kemudian theta tadi sudah Ibu jelaskan adalah sudut fase getaran di mana theta sama dengan omega dikali dengan T. Sekarang adalah mencari berapakah fase getarannya gitu ya. Fase getaran itu kita lambangkan dengan psi ini ya, PSI, psi. Nah, psi sama dengan theta per 2pi atau sudut fase dibagi dengan 360 derajat ya. Karena pi sama dengan 180 derajat ya. Jadi sama dengan theta ini kan tadi omega kali T. Maka psi sama dengan omega kali T per 2pi. Omeganya kamu uraikan ya menjadi 2pf karena omega sama dengan 2pf. Maka psi sama dengan 2pf kali T. 2pi bisa kamu coret menjadi psi sama dengan f kali T. Atau f ini kamu ganti menjadi 1 per T. Sama ya, f sama dengan 1 per T. Maka psi sama dengan 1 per T kali T atau psi sama dengan T per T. T ini adalah selang waktunya, T ini adalah periodenya. Itu untuk mencari fase getarannya. Sekarang untuk mencari kecepatannya. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini lagi, begini ya. Ketika bandul ini bergerak gitu ya. Nah, pada saat di titik ini tentu kecepatannya ini bernilai apa? 0 ya. Maka dia 0, balik lagi dia ke sini. Atau semakin ke sini kecepatannya semakin kecil. Ya kan, ke sini besar lagi kecepatannya untuk mengarah ke sini. Nah, sampai sini kecepatannya arahnya ke sana semakin mengecil sampai pada titiknya dia 0, balik lagi ke sini kecepatannya. Begitu ya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa simpangan semakin kecil, ini ya. Simpangannya yang semakin kecil, kecepatan makin besar. Atau sebaliknya, simpangannya semakin besar tapi kecepatannya malah semakin kecil gitu ya. Nah, kecepatan paling kecil saat berada di simpangan maksimum. Kecepatannya paling kecil saat berada di simpangan maksimum. Tadi Bu katakan di sini ya, simpangan di sini tuh paling kecil ya kan, sampai di sini dia kan mengarah ke sini kecepatannya makin mengecil, stop di sini tidak akan mungkin bisa sampai sana ya. Karena kan maksimalnya di sini, sampai di sini nanti dia akan kembali lagi ke sini. Nah, saat dia kembali ke sini, maka kecepatan ke sininya semakin membesar ya. Begitu juga terusnya ke sini, sampai di sini dia kecepatannya semakin kecil atau paling kecilnya di sini kecepatannya di si amplitudonya atau di Ymax-nya. Kembali lagi ke sini kecepatannya mulai semakin besar. Begitu. Nah, untuk mencari kecepatan sudah kita belajari di gerak lurus ya di kelas 10 bahwa kecepatan itu sama dengan dx per dt. Dx itu kan jaraknya per satuan diturunkan terhadap waktu ya, dx per dt. Nah, dx ini kamu ganti dengan dy ya, simpangannya atau jaraknya berapa. Maka kecepatan sama dengan dy per dt. dy sendiri kan a sin omega t. Tadi sudah dijelasin di sini ya. Simpangan sama dengan a sin omega t. Maka kamu masukkan d a sin omega t. Ini adalah y-nya. Diturunkan terhadap waktu. Maka diturunkan terhadap waktu a ini tetap a ya. Sin omega t kamu turunkan menjadi cos omega t. Cos omega t maka ini keluar ya. Maka omeganya keluar menjadi a omega kali cos omega t. Inilah turunan dari ini. Maka kecepatannya sama dengan a omega kali cos omega t. Atau bisa juga rumusnya a omega kali cos theta. Atau aw cos omega t atau aw cos theta ya. Tapi ini bacanya omega ya, bukan w. Sambung sekarang adalah ke Vmax. Tadi bilang Vmax itu terjadi pada saat dimana ya kecepatan maksimum itu terjadi saat tetanya ini bernilai 0 derajat. Ya, jadi kalau misalnya di sini Vmax-nya kecepatan maksimumnya
Kan sampai sini nih. Maka tetanya di sini adalah 0 derajat. Dia butuh Vmax karena buat mendorongnya ke sana lagi. Ya. Ke sini lagi dia memiliki Vmax-nya di sini ya. Nah, di sini ini tetanya sama dengan 0 derajat. Di mana cos 0 derajat itu sama dengan 1 gitu ya. Karena rumus V sama dengan AW cos theta, tetanya 1, maka menjadi AW saja atau A kali omega ya. Maka Vmax itu sama dengan A kali omega ya. Vmax sama dengan A kali omega. Sekarang kita mencari percepatan. Tadi sudah kecepatan, sekarang berapakah percepatannya gitu. Tentu dia memiliki percepatan ya kan? Karena kecepatannya kan berubah-ubah. Nah, ada semakin besar, ada semakin kecil, tentu dia memiliki percepatan. Nah, percepatan sendiri rumusnya juga udah kita pelajari di kelas 10 ya, tentang gerak lurus, bahwa percepatan itu sama dengan dv per dt atau turunan v terhadap waktu ya. Nah, turunan kecepatan ini terhadap satuan waktu. Maka kita tahu tadi v ini rumusnya a omega kali cos theta atau a omega kali cos omega t, turunkan terhadap satuan waktu. Saat kita turunkan ya, maka A ini tetap ya, A, kemudian W-nya juga tetap AW cos omega T. Cos omega T kamu turunkan terhadap T menjadi cos itu diturunkan menjadi min sin. Jadi min sin omega T ya. Min sin omega T, nih omega T-nya ini omeganya bisa keluar menjadi A omega kali min sin omega T atau ini omega kuadrat. Maka percepatan sama dengan min A, karena ini minnya Ibu pindah ke sini ya, min A omega kuadrat sin omega T atau min A omega kuadrat sin theta gitu. Atau min AWW sin theta ya, bisa juga. Sekarang ini, nah, karena kita tahu bahwa Y sama dengan A sin omega T, tadi ya, simpangan sama dengan A sin omega T, maka ini bisa kita ganti, ini kan A sin omega T, yang ini sama yang ini ya. Nih, A sama sin omega T sama dengan Y atau simpangan. Maka percepatan sama dengan min Y kali omega kuadrat. Ya, A sama dengan min Y kali omega kuadrat. Begitu, sampai sini dulu tentang getaran. Ibu masuk ke contoh soal. Diketahui Y sama dengan 20 sin 10 pi t cm. Hitunglah berapakah A dan F-nya. A adalah amplitudo dan F ini adalah frekuensi. Berapakah amplitudonya, berapakah frekuensinya dari yang diketahui ini. Dari yang diketahui ini dapat kita tahu bahwa tadi kan rumusnya Y sama dengan A sin omega T. Maka 20 ini adalah A-nya, ya, amplitudonya. Dan sin omega T berarti 10 pi ini adalah omeganya. Paham ya? Jadi Y sama dengan A sin omega T. Maka ini kamu masukkan tadi persamaannya A Y sama dengan 20 sin 10 pi T. Ya, maka 20 ini adalah amplitudonya dan 10 pi ini adalah omeganya. Begitu. Dapat nih A-nya sama dengan 20 cm ya. Kemudian frekuensinya sama dengan, cari karena omeganya sudah diketahui. Omega sama dengan 2πf, maka F sama dengan omega dibagi 2π. Omeganya 10 pi dibagi 2 pi, coret-coret menjadi 5 Hz. Gampang ya. Sekarang coba contoh soal yang nomor 2. Sebuah benda melakukan gerak harmonik dengan persamaan simpangan Y sama dengan 5 sin 10 T ya, dengan Y dalam sentimeter, T dalam second. Hitunglah kecepatan getaran benda itu pada detik ke-6. Nah, Y ini sama dengan 5 sin 10 T ya, atau A sin omega T. Gitu ya. A sin omega T. Maka 5 ini adalah amplitudonya. 5 cm amplitudo, maka 10 ini adalah omeganya.
Jadi kita ketahui bahwa 10 omeganya dan A ini adalah 5 cm. Hitunglah berapakah kecepatan getaran pada detik ke-6. Berarti T-nya sama dengan 6 second. Dengan rumus V tadi yang sudah Ibu beritahu, V sama dengan A omega cos theta. A omega kali cos omega T sama dengan, masukin A-nya 5 cm, kamu ubah ke meter menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 ya. 5 kali 10 pangkat min 2 kali omeganya 10 kali cos 10, T-nya masukin 6. Menjadi 50 ya, 50 kali 10 pangkat min 2 cos 10 kali 6 atau cos 60. Cos 60 sama dengan setengah, coret-coret ya, 50 coret menjadi 25 kali 10 pangkat min 2 meter per second atau bisa 0,25 meter per second. Itulah kecepatan getaran benda tersebut. Oke, sampai sini dulu. Nanti anak-anak coba contoh soal. Kemudian jika ada pertanyaan atau belum paham, silakan sampaikan hari Kamis saat kita nanti virtual ya. Terima kasih kelas 11.